Shalom sidang jemaat. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang baik dalam hidup kita. Mari kita mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Kita mencari maksud Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Engkau telah memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kasih dan rahmat-Mu Tuhan selalu baru setiap hari bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan. Dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, sebab Dia peduli. Pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban.
korbanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar, sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidupku, ku bawa hidup, ku terima anugerah-Mu. Bebaskanku, Yesus, ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat kami mau sujud di altar-Mu, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas. Yesus ubahkanku, hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubahkan hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan.
Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan selamanya Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan Tuhan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau lanjutkan ibadah kami. Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan bersuka cita demi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita demi nama Tuhan. Sebab Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Mari bersuka cita. Surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Sangat baik. Haleluya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus kau sumber kekuatan kami. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, Raja segala. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama
di atas segala nama. Haleluya. Yesus, luar biasa Yesus kasih. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap ditaburi oleh benih firman Tuhan, karena sumber kekuatan kita adalah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan.
yang telah mengizinkan kami kembali umat-Mu untuk menjumpai Engkau di minggu pertama dan bulan ini. Kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, tapi kami ingin juga mendasari persekutuan kami dengan Engkau dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berfirman kepada kami, ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua jemaat Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya urapan-Mu tidak terbatas oleh tempat, tapi urapan-Mu ada di tengah-tengah kami, sekalipun kami tidak berkumpul di sebuah tempat. Tapi kami yakin urapan Tuhan membuat kami mengerti tentang firman-Mu, dan urapan Tuhan juga membuat kami kuat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya dalam persekutuan kami dengan Tuhan, kami pasti dapat kekuatan untuk menghadapi segala kehidupan. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami, dan kami semua diberkati dengan luar biasa. Terima kasih, kami sambut pemberitaan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang hari ini sedang ada di rumah masing-masing. Saya menyapa saudara lagi hari ini, Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita sekalian. Bapak Ibu jemaat tumpang yang dikasihi Tuhan, ada pepatah Jawa berkata, mikul suket dintul-ntul, kangene banget tapi rasa kumpul ya. Tapi walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat, tapi pasti Tuhan beserta dengan kita ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan beberapa hal firman Tuhan yang mendasari persekutuan kita dengan Tuhan, dengan perjamuan kudus pada hari ini ya, dengan sukacita, dengan bahagia. Walaupun menghadapi segala macam persoalan dan kesulitan, kita bisa selesaikan bulan April dengan baik, dan kita masuk bulan Mei dengan penuh sukacita ya. Sebab itu sebelum kita memasuki bulan ini secara mendalam, terus dari hari kepada hari kita bisa lagi bersekutu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Tapi kita akan melihat firman Tuhan yang hari ini, saudara-saudara, mungkin tidak bisa berkhotbah panjang seperti saudara biasanya kita di tempat di gereja. Tapi beberapa menit ini kita melihat bagaimana firman Tuhan menyapa saya dan saudara di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang saya dan saudara hadapi bersama-sama. Kita akan dapatkan dalam surat 1 Petrus, Bapak Ibu Saudara. Pasal yang pertama, kita akan membaca beberapa ayat dari ayat itu. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kepada saudara bahwa surat 1 Petrus ini adalah surat yang relevan sekali kita baca pada hari-hari ini. Dan saya sedang mempelajarinya karena waktunya cukup panjang, banyak untuk saya diam di rumah. Ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh seorang gembala yang namanya Petrus, ditujukan kepada jemaat-jemaat yang sedang tidak bersama dengan dia. Waktu itu Petrus ada di kota Roma. Dalam surat ini kota Roma disebut dengan satu sebutan samar atau samaran, dipakai dengan sebuah kota disebut bukan Roma, tapi dikatakan dengan Babilonia. Ya, sedangkan jemaat yang ditulis surat adalah jemaat-jemaat yang jauh dari kota Roma. Jadi ini surat terpisah, surat rindu seperti saya dan saudara, Ibu Gembala dengan jemaat ya yang tidak pernah ketemu seperti ini juga. Dan waktu itu benar-benar kira-kira tahun 63 Masehi sampai 64. Ya, selama 1 tahun persis jemaat ini dalam sebuah kesulitan yang sangat besar. Tapi Tuhan luar biasa, dia menyapa umatnya melalui surat gembala dari seorang gembala yang namanya Petrus, yang kita akan baca dan mengandung beberapa prinsip untuk menghadapi sebuah penderitaan. Jadi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, duduk dengan baik, simak firman Tuhan ini, adakan waktu ya supaya Anda semua dikuatkan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan menghadapi sebuah kesulitan seperti yang dialami oleh jemaat ya tahun 62 Masehi, hampir 2000 tahun yang lalu. Apakah yang dikatakan di sana? Mari kita akan lihat sama-sama pembacaan kita 1 Petrus pasal 1 ayat 1 mulai. Mari silakan. 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia,
Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, sebentar. Ini surat ditulis oleh seorang gembala, gembalanya ada di Roma, jemaatnya ada di tempat mereka masing-masing yang dikatakan di sana dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada jemaat-jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Lanjut Pak, mari. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Ya, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. puji Tuhan. Yang pertama, menghadapi masalah dan kesulitan seperti yang kita hadapi sekarang, seorang rasul yang namanya Petrus berkata, prinsip pertama dikatakannya ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih. Ya, orang-orang yang dipilih. Jadi kali ini tidak lagi jemaat itu disebut dengan jemaat Asia Kecil, Bitinia, yang ada juga di Galatia, Kapadokia, ya, di Pontus. Tapi semua jemaat yang ada di tempat yang berpisah-pisah, yang ada di tempat mereka masing-masing, Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa apapun yang kita hadapi sekarang, saya dan saudara mesti ingat satu prinsip pertama, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi miliknya. Ya. Dan saya pikir saudara, kalau kita ingat prinsip yang pertama ini, saya dan saudara adalah umat pilihan. Saya tetap berkata kepada saudara, tahan dalam penderitaan, jangan putus asa. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, Anda dan saya bukan orang biasa di hadapan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang yang sudah dipilih. Yang namanya dipilih itu artinya disisihkan dari dunia ini atau dipisahkan dari dunia ini, menjadi sebuah umat yang disebut milik Tuhan. Ya, sebab itu saudara, kita ini selalu punya sebuah kata memilih. Bapak Ibu pernah memilih kan? Memilih itu artinya memilah, mengambil, memisahkan, sehingga yang dipilih itu menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, saya tidak perpanjang khotbah ini supaya cepat, saudara. Yang pertama, prinsip pertama menghadapi kesulitan, saya dan saudara umat pilihan Tuhan. Ya, apapun menimpa kita dimanapun Anda berada, saya, saudara ingat, jangan lupa Tuhan pilih saya, pilih saudara, kita jadi miliknya. Jadi apapun yang menimpa kita, tolong jangan lupa saya dan saudara adalah pilihan dan milik Tuhan. Ya, berikut yang kedua. Ayat ketiga. Ya, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kalau sekarang kita pakai kata puji Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Di tengah-tengah masalah kita adalah orang-orang pilihan. Di tengah-tengah kesulitan pasti Tuhan punya arahan mata Tuhan tertuju kepada saya dan saudara. Petrus berkata, puji Tuhan, terpujilah Bapa kita, terpujilah Allah. Terus Pak, yang karena rahmat-Nya yang besar, ya, telah melahirkan kita kembali Ya. oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. puji Tuhan. Prinsip yang pertama, saya dan saudara adalah umat pilihan. Yang kedua, saya dan saudara ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa di surga. Lalu kita dilahirkan kembali lewat kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, menjadi orang yang berpengharapan. Ya, saya katakan dengan jelas supaya Anda tidak lupa. Satu, kita umat pilihan. Yang kedua, kita masih punya pengharapan. Jangan putus asa, jangan susah. Kita masih punya pengharapan. Tidak selamanya kita ada dalam sebuah kesulitan. Yang namanya penderitaan tidak harus membuat kita berduka, tidak membuat kita susah, tapi tetap bersuka cita karena kita masih punya pengharapan. Dengan iman, tak lama lagi jemaat Tumpang
kumpul lagi di gereja, kita memuji Tuhan lagi, kita menyembah Dia dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Sementara ada di rumah, ya, ini adalah kesulitan yang sementara, masih ada harapan. Lanjut, berikut. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, Ya, yang tidak dapat cemar, ya, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. ya, puji Tuhan. Apakah pengharapan kita? Pengharapan kita adalah sebuah pengharapan hidup kekal di dalam surga. Ini Petrus mengatakan, harapan Kristen adalah harapan tentang surga. Ya, saya sangat diberkati dengan satu kata, ya, di WA Group, ya, pendeta-pendeta Perwil 6. Ada hamba Tuhan menyampaikan sebuah kata yang begini, jikalau orang tidak bisa berharap tentang surga, dia tidak akan bisa cinta kepada Tuhan. Hebat ya. Jadi orang bisa cinta Tuhan itu karena dia punya harapan. Yang pertama yang diharap adalah surga. Jadi saya ulang lagi dari atas. Yang pertama kita adalah umat pilihan Tuhan. Yang kedua kita punya pengharapan. Yang ketiga yang kita harap adalah surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita ini benar-benar umat pemenang di tengah-tengah corona ini. Saya berkata kepada saudara, kita hidup dalam pengharapan seperti Paulus juga punya pengharapan tentang surga. Sampai dia berkata, kalau aku hidup di dunia ini, aku bekerja dan memberi buah. Kalau aku mati, aku beruntung karena aku dapat surga. Jadi antara mati dan hidup, manakah yang aku harus pilih, kata Paulus, aku tidak ngerti. Kalau aku tinggal bersama dengan Kristus di surga, itu memang jauh lebih baik. Tapi kalau aku tinggal masih bersama dengan kamu, itu pun baik supaya aku dapat melayani engkau. Ya jemaat, jadi hari ini Kristen itu kalau disebut dengan giconya wolak-walik, kita ini lebih dari pemenang dan benar-benar menang. Kalau saudara, beberapa saudara kita terpanggil di tengah-tengah masa corona walaupun tidak kena corona, berarti sudah meninggal dalam tengah-tengah ini. Bukan mereka kalah, mereka menang. Kenapa? Di balik kematian mereka ada surga. Kalau toh tidak mati juga menang. Jadi hari ini saya berkata, jemaat tumpang tenang, ya. Kita ini punya nyawa ada di dalam tangan Tuhan. Batas kita dunia Tuhan yang membatasinya. Kalau Tuhan suruh kita pulang, ya pulang. Kalau enggak, jangan takut. Pasti Tuhan akan pelihara kita. Berikut, silakan. Maju lagi Pak. Yaitu kamu, Ya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah Ya. karena imanmu, ya, sementara kamu menantikan keselamatan ya. yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, puji Tuhan. Yaitu kamu sementara menantikan surga, saudara-saudara. Sementara kita ini belum sampai surga, berarti kita masih di Tumpang, masih ada di Malang, masih ada di kota-kota lain. Karena ini adalah ibadah kita ini, puji Tuhan. Hari ini bukan hanya jemaat Tumpang yang bisa mendengar, tapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Ya, saya punya teman di Amerika mengikuti juga dari Tumpang hari ini. Ya, saya berkata kepada saudara, kita ini adalah orang-orang yang berharap surga. Sambil nunggu surga, saya dan saudara dipelihara. Coba ulangi lagi Pak ayat itu, pelan-pelan saja Pak. Yaitu kamu, saya dan saudara. yang dipelihara dalam kekuatan Yang Allah. dipelihara dalam kekuatan Allah. Sebentar, kekuatan yang mana? Kekuatan yang dipakai untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kekuatan itu, kuasa itu dipakai untuk memelihara saya dan memelihara saudara. Ya, kita diberi kepemeliharaan dengan kuasa, dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana hebatnya kuasa itu pernah didemonstrasikan, pernah dilakukan, pernah dipakai untuk bangkit dari antara orang mati. Dan kuasa itu loh yang dipakai untuk pelihara saya dan saudara. Jadi kalau mati saja bisa bangkit, masa yang sakit tidak bisa disembuhkan? Jadi kalau hari ini ada jemaat Tumpang yang lagi sakit, jangan putus asa. Pasti Tuhan menyembah kita. Apalagi kita makan tubuh dan minum darahnya, pasti ada mujizat. Ya, kalau mati saja bisa dibangkitkan, masakan kekurangan Tuhan tidak sanggup memberkatinya? Pasti. Ya, yakinkah saudara adalah pilihan Tuhan? Anda hidup dalam pengharapan? Anda adalah orang-orang yang dipelihara
Sebab itu tetaplah bersukacita. Lalu maju lagi sedikit lagi. Karena imanmu sementara kamu menantikan Karena keselamatan. imanmu sementara kamu menantikan Keselamatan ya, yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. puji Tuhan. Saya katakan dengan bahasa saya. Petrus berkata, kamu ini orang yang dipilih, kamu dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dalam kuasa kebangkitannya, dan dipelihara sementara kamu menantikan surga. Kamu dipelihara, bagaimana kata firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, Saudara, jangan penderitaan kita ini membuat kelemah iman, tapi biarlah iman yang akan melemahkan penderitaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan penderitaan membuat iman kita kalah, tapi iman kita harus mengalahkan penderitaan kita. Nah, iman ini adalah sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjutkan. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sebentar, kita baca sedikit aja supaya kita ngerti bagian iman. Ya, Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat. Ya, karena iman Abraham taat. Jadi saya berpesan kepada jemaat Tumpang, jangan khawatir tentang pemeliharaan Tuhan, pasti dipelihara asal kita masih punya iman. Dan iman dapat diamalkan hari-hari ini hanya dengan sebuah ketaatan. Jadi jemaat Tumpang pasti terpelihara asal engkau taat. Taat kepada siapa, Pak? Taat kepada Tuhan. Dalam penderitaan aku kok tidak melihat Tuhan ya Pak. Dalam penderitaan kita melihat pemerintah sebagai wakil Tuhan. Roma 13 ayat 1. Tidak ada pemerintah yang bukan dari Tuhan. Dan pemerintah adalah wakil Tuhan. Ya, himbauan pemerintah adalah himbauan Tuhan. Dan waktu jemaat Tumpang taat kepada pemerintah, kita sedang taat kepada Tuhan. Pasti terpelihara. Sebab itu kami seluruh pelayan-pelayan bersama dengan Ibu Gembala dari gereja tetap menyampaikan pesan kepada jemaat, tetaplah taat kepada himbauan pemerintah, tinggal di rumah walaupun berat. Tinggal di rumah. Anak-anak belajar di rumah, sekolah libur belajar di rumah, namanya homeschooling. Pegawai-pegawai tidak usah dinas masuk kantor, kerja di rumah namanya home working. Ya, pensiunan tidak usah kemana-mana, di rumah. Home apa? Home pimpah, di rumah dengan cucu-cucu. Ya, home pimpah, ora tegal ora sawah, ditresnani Gusti Allah, berkah limpah. Ya, hari ini taati perintah tinggal di rumah. Siapa yang taat pasti dipelihara Tuhan. Tinggal di rumah. Ya, selanjutnya. Satu lagi sebelum kita masuk perjamuan. Setelah saudara taat, saya taat, dan dengan ketaatan kita pasti terpelihara. Berikut prinsip berikut. Bergembiralah akan hal itu. Sebentar, ulangi lagi Pak. Bergembiralah akan hal itu. Sekali lagi Pak. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal mana? Yang pertama, saudara dan saya adalah umat pilihan. Yang kedua, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Yang ketiga, saudara-saudara, pengharapan kita adalah surga. Dan yang keempat, sambil menanti surga, kita dipelihara dengan sempurna. Yang kelima, kapan kita dipelihara? Asal kita punya iman yang hari ini, saudara, tidak usah ditunjukkan iman kita dengan memindahkan gunung, dengan menyembuhkan orang sakit. Sebentar, satu prinsip iman. Iman adalah ketaatan. Karena iman Abraham taat. Dan setelah kita taat, yang terakhir untuk hari ini, bergembiralah.
Mungkin ibu bapak bisa katakan kepada anak-anak yang ada di sekitar Anda, yuk bergembira, jangan susah. Kenapa? Untuk mencapai gembira memang sulit. Saya kasih kata penutup sebelum kita masuk perjamuan. Saya juga sulit untuk bergembira. Saya biasanya pergi kemana-mana pelayanan harus tinggal di rumah. Sampai saya berkata begini, saudara, flu burung pada zaman itu kita takut kepada burung, kita sekarang seperti burung. Ya, pagi makan, habis makan disemprot, habis disemprot dijemur, habis dijemur ngoceh, hanya ngoceh kita di medsos. Ya, ngoceh, habis itu makan lagi, semprot lagi. Kalau saya pikir-pikir stres. Kepingin pergi, tapi harus taat kepada pemerintah, tinggal di rumah. Stres. Tapi saya berkata kepada saudara, untuk menaikkan satu rasa gembira, Petrus berpesan, bukankah kamu adalah orang yang dipilih, engkau umat pilihan? Bukankah engkau punya surga? Kalau surga disediakan, masa dunia Tuhan tidak dipelihara? Yang berikut katanya, sementara kamu menanti surga, kekuatan Tuhan yang dipakai untuk bangkit, itu yang dipakai untuk pelihara kita. Asal kamu punya iman dan taat, bergembiralah. Dan gembira itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Jangan susah, jangan gelisah, bergembiralah. Dengan hati yang bergembira, imun kita tetap terjaga. Puji Tuhan, hari ini saya periksa ya tentang kesehatan, dan ternyata Bapak Ibu Saudara negatif hasilnya dari virus. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tetaplah bergembira karena Tuhan beserta dengan kita. Mari jemaat, sementara saudara-saudara menyiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, kita akan menyanyi satu pujian bersama dengan kami di tempat ini. Kita menyanyi sebuah pujian, dan jemaat silakan berkumpul, silakan mulai berdiri bersama dengan keluarga. Siapkan perjamuan yang sudah ada di tangan saudara masing-masing. Ya, ada roti, ada anggur, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah perjamuan kudus pada hari ini membawa kekuatan kepada kita. Mari saya berikan waktu sedikit, sementara saudara-saudara menyiapkan semuanya sebelum kita masuk dalam doa, dan kita akan menyanyikan sebuah pujian bersama-sama. Telah kulihat Ya, bukti kasih-Mu, Tuhan mengasihi saudara. Kau menderita Tuhan mengasihi saya. gantikanku. Siapkan hati saudara, Dengan saudara mulai merenungkan darah-Mu, kebenaran ini. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Ya, terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Bapa, Lebih besar dari penderitaan kami. pengorbanan yang Kau Terlalu besar bagiku. kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terlalu mahal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, Terima kasih Tuhan. tercurah Haleluya, untuk haleluya. menebus hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sucikan kami sekalian. Layakkan kami umat-Mu masuk dalam persekutuan dengan darah dan tubuh-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam persekutuan kami ada kekuatan. Dan hari ini kami percaya darah-Mu akan mengalir di dalam darah kami yang akan menyucikan semuanya. Dan kami menjadi satu dengan tubuh-Mu, tubuh yang sempurna. Tuhan, tolong kami. Lewat perjamuan kudus ini jemaat dikuatkan, jemaat dapatkan kekuatan dalam kesehatan dan dalam kekuatan iman. Dan hari ini kami terima perjamuan dengan hati yang penuh sukacita.
hati yang beriman karena di dalam Engkau ada jaminan. Mari Tuhan, sucikan hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang akan melayani kami. Sucikan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat, kita angkat roti tinggi-tinggi. Pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat, bukankah roti yang di atasnya diucapkannya syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Berbuatlah demikian setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat, bukankah cawan yang di atasnya diucapkannya syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur sidang jemaat. Ucapkan syukur. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sidang jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa. Diberkati keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Kau dilindungi, dijaga, dibela. Dan Yesus Kristus Sang Putra memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah. Dan damai sejahtera sukacita Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam rindu, salam kangen, dan sampai jumpa. Love you all.